Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Selama 2021 ini, ikan cana itu masih naik terus, bahkan dari segi popularitas. Dan akhir-akhir ini pun juga kontes-kontes masih terus bergulir di berbagai daerah. Mulai dari Bandung, terus kemarin ada yang Semarang ya, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Bahkan yang terbaru juga akan datang kontes-kontes lainnya, mulai dari yang di Bali sampai yang di Surabaya. Ini menandakan kalau dahulu memang ikan gabus itu identik sama ikan konsumsi, tapi sekarang udah menjadi ikan hias, bahkan ikan kontes. Dan ikan cana sendiri punya berbagai corak warna, ukuran, dan jenisnya juga. Dan kamu sebagai penghobi ikan hias yang demen sama ikan cana, pasti kayak penasaran gak sih? Di pertengahan 2021, ya ini bisa dibilang pertengahan lah ya, itu harga mereka itu seberapa sih? Apakah makin naik atau makin turun nih? Terutama ikan cana yang populer ya, kayak cana maru, terus ini ada cana bleheri, cana pulkra, cana asiatica, dan lain sebagainya. Itu kayak gimana nih kondisi harganya? Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang ya, di segmen update harga. Jadi di segmen kali ini kita akan membahas seputar update harga. Jadi ini khusus update harga series. Yang pertama, cana andrau. Jadi pada urutan pertama ini, ikan cana andrau yang punya sebutan lain ya, dwarf neon. Di akuarium, ikan ini bisa sampai 15 cm. Meskipun ya di alam itu dia bisa sampai 10 cm doang sih. Nah, kalau mengenai harga ya, cana andrau ini punya harga di kisaran Rp50.000 untuk ukuran 3-5 cm. Nah, terus ada lagi yang ukurannya 6-7 cm, itu bisa kita beli dari Rp90.000. Dan Rp130.000 itu bisa kita beli untuk ukuran 8 cm. Kalau kita lihat ya, itu memang ya turun lah ya secara keseluruhan dibandingkan sebelumnya yang berkisar antara Rp110.000 hingga Rp280.000. Sebenarnya cana andrau ini tergolong jenis ikan gabus yang baru. Dia itu dideskripsikan di 2013 waktu itu oleh Dr. Ralph Bridge. Nama andrau itu berasal dari Andrew Rau. Nah, Andrew Rau, andrau, nah itu mungkin kayak mulai nyambung ya. Nah, makanya sekarang makin make sense kenapa namanya andrau. Ya karena penemunya ini ya, Andrew Rau. Dan dia itu seorang eksportir ikan di India atas dukungannya terhadap eksplorasi ikthyologi di daerah tersebut. Cana andrau ini sempat diberi nama dagang blue bleheri. Padahal cana andrau sama sekali bukan varian cana bleheri. Keduanya itu sangat berbeda. Cana andrau itu adalah tipe mouth brooder, sedangkan cana bleheri itu bukan. Sebelumnya cana andrau ini dikenal oleh hobiis dengan nama dagang cana spesies asam atau cana spesies lal cheng. Nah, lokasi tempat cana andrau itu dari Barobisa ya, yang termasuk zona daratan subtropis antara Sungai Raidak dan Sangos. Keduanya itu merupakan anak Sungai Brahmaputra. Nah, kamu tahu nggak nih, Sungai Brahmaputra tuh yang di India ya, yang iklimnya itu cukup fluktuatif dan drastis. Jadi baik volume air ataupun arusnya. Habitat cana andrau ini diketahui terletak di negara Assam, India. Nah, seperti yang kita singgung tadi ya, dia berasal dari Sungai Brahmaputra. Karena Sungai Brahmaputra itu di India, ya dia sekitar India gitu. Dan Assam ya, itu di Northern India itu punya 4 musim nih, yaitu musim panas ya, musim hujan, dan musim dingin, sama musim gugur. Sebagai catatan ya, India itu merupakan negara dengan wilayah luas dan iklim berbeda hampir di setiap wilayahnya. Yang kedua, ada ikan cana asiatica. Jadi, ikan cana asiatica ini ada fakta menarik loh. Dia itu salah satu jenis cana yang paling sering loncat atau keluar dari air. Dan dia ini bergerak ya dengan gerakan tubuh es. Jadi kayak ular gitu di daratan. Nah, kemungkinan besar inilah yang menyebabkan ya cana asiatica itu menyebar di habitat yang berbeda-beda. Ada yang di rawa, ada yang di kayak sungai-sungai gitu, ada yang mungkin lain lagi. Nah, makanya cana asiatica itu bisa ditemuin di berbagai tempat. Nah, untuk harganya sendiri ya, ikan cana asiatica red spot itu dibanderol dengan harga Rp85.000 untuk ukuran 4 cm dan Rp180.000 untuk ukuran 5-8 cm dan Rp200.000 untuk ukuran 10 cm. Nah, untuk ikan cana asiatica white spot ya, itu bisa dibanderol dengan harga Rp30.000 ya untuk ukuran 4-6 cm. Kemudian Rp75.000 untuk ukuran 7-9 cm dan
dan Rp90.000 untuk ukuran 10 sampai 11 cm. Dan terakhir ya, ini yang cukup tinggi ya, yaitu Rp150.000 untuk ukuran 14 sampai 15 cm. Ya ada sih varian ikan cana asiatica red spot, white spot ya, jadi ya disingkat RSWS. Itu bisa dibeli dengan berkisar Rp25.000 untuk ukuran 4 sampai 5 cm. Dan dia ini bisa juga dibeli Rp50.000 untuk ukuran 7 sampai 8 cm dan Rp120.000 untuk ukuran 10 hingga 12 cm. Jadi seperti cana andrau juga yang tadi, si cana asiatica itu secara umum harganya itu juga mengalami ya penurunan gitu. No, God! Nah, cana asiatica ini berasal dari Cina ya, tepatnya di Sungai Yangtze dan di Sun di provinsi Guangxi, Guangdong. Dan dia ini juga biasa disebut sebagai Chinese snakehead ya. Namanya aja dari Cina ya, makanya disebutnya Chinese snakehead. Dan salah satu keunikan memelihara ikan cana asiatica adalah penghobinya itu sulit gitu menerka bentuknya saat dewasa. Nah, pas masih anakan ya, gabus jenis ini pemalu banget dan suka sembunyi. Cuman kalau semakin besar, dia itu mulai aktif dan berenangnya itu lebih terbuka. Nah, kayak gini lah pokoknya itu. Dia lebih istilahnya nggak delik ya, atau sembunyi di batu atau kayu kayak gitu-gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Salah satu ikan jenis gabus yang agak agresif. Meskipun dia masih kalah ya sama cana blue pulchra, dari pengalaman aku, cana asiatica ini tetap lumayan agresif. Jadi kayak suka cari gara-gara gitu. Kalau pengalaman aku yang waktu di tank kosan itu yang warna biru ya. Dan di habitatnya, ikan cana asiatica itu sering ditemuin bersembunyi di akar pepohonan, ranting-ranting dan semacamnya lah. Nah ini nih yang ketiga ya, yaitu ada Cana auranti maculata, atau mungkin biasa kita sebut Cana auranti. Ini nih ya, Cana auranti yang bisa kita bilang ya salah satu jenis cana yang juga mulai naik nih pamornya. Karena apa? Suplainya mulai banyak nih, dan denger-denger ya itu udah mulai ada beberapa yang breed dan kemarin sempat rame juga. Nah ini nih, yang menarik adalah dengan adanya fenomena tersebut harganya tetap ya, atau naik atau bahkan turun nih. Nah ternyata setelah aku cari-cari ya, harga auranti maculata ini cukup mengejutkan gitu. Kamu bisa dapetin harga Rp85.000 untuk ukuran 4 cm. Nah, mungkin buat kamu yang bertanya, lah mana ada? Ada. Cari aja di marketplace, kamu bener-bener kulik-kulik, itu ada. Kalau waktu itu aku searchnya di Shopee ya, sekitar ada 3-4 seller yang menjual ikan cana dengan harga tersebut. Dan ada lagi Rp300.000 untuk ukuran 11-13 cm. Nah, ini mulai lebih banyak lagi. Dan untuk Rp350.000 ya, itu untuk ukuran 14-16 cm. Dan Rp350.000 untuk ukuran 14-16 cm. Ini kayaknya berkurang setengahnya ya, dimana ukuran segini dulu itu berkisar 600 sampai 800 ribuan. Nah ini kalau dipikir-pikir emang cana auranti itu cukup terjun juga ya dari segi harganya. Ini bukan menurut aku ya, ini kita membaca data dan fakta di lapangan. Nah selain soal harga ya, yang mengejutkan lagi adalah cana auranti itu mampu menggali tanah ya, mencapai kedalaman 2 meter ya, untuk berhibernasi ketika musim dingin kering. Nah ikan ini merupakan endemik dari Sungai Brahmaputra. Jadi sama kayak sebelumnya ya, dia berasal dari India juga. Nah, setiap penghobi termasuk aku sebenarnya pengen banget pelihara ikan cana auranti. Kenapa? Ya karena itu tampilannya itu menarik banget ya. Mulai dari kombinasi warnanya, kemudian ada terang-terangnya, dan tentunya lebih tegas dan lebih kontras. Yang nggak semua cana itu punya gitu. Kalau kamu lihat ya paling ada yang coklat ya, hitam, itu kan nggak terlalu kontras. Sedangkan auranti itu ya kuning biru ya kan. Warnanya itu benar-benar beda banget. Ditambah siripnya itu tinggi. Kalau kamu lihat punyanya Fajar Arif gitu kan, itu wah gila ya. Ekor dan siripnya tuh mantep banget. Ikan ini punya sebutan lain nih, yaitu orange spotted snakehead dan juga golden cobra snakehead. Kalau kamu ingin tetap pelihara ikan cana auranti di Indonesia, hal yang harus dilakukan adalah salah satunya air ya, karena air ini jadi isu yang cukup sering dilakuin, apalagi adaptasi ya. Nah kalau yang captive breed, jujur aku sendiri belum pernah ngerasain gimana punya dan memelihara ikan cana auranti yang captive breed. Dan dengar-dengar memang untuk yang captive breed itu dari segi adaptasi lebih oke gitu, karena dia emang di breed atau dikembangbiakan di Indonesia. Nah ini yang keempat nih ya, ada ikan cana beleri. Jadi ikan ini punya sebutan lain, yaitu rainbow snakehead atau gabus pelangi. Jadi ya seperti namanya gitu. Ini kebetulan ada di samping aku. Cana beleri itu emang kalau masih kecil nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau begitu agak gede dan warnanya emang dapat banget, itu kelihatan seperti pelangi. Ini mungkin aku tunjukin di foto yang ada di Google. Nah jadi memang bakal semenarik itu ketika warnanya itu pas bagus.
Nah, ikan ini bisa dibanderol berapa sih di harga, maksudnya di pertengahan 2021 ini? Apakah harganya naik turun? Nah, ternyata dia ini bisa kita bandrol Rp100.000 untuk ukuran 4-5 cm, kemudian Rp190.000 untuk ukuran 8 cm, dan Rp260.000 untuk ukuran 12 cm. Ya lumayan makin murah ya dibandingkan sebelumnya. Jadi Channa Blair ini termasuk gabus kerdil atau dwarf snakehead ya. Ini dia cuman bisa ukurannya itu kecil banget dan dia itu aktif berenang itu, nggak kayak ikan gabus lainnya, mungkin gacua atau ikan-ikan lain itu. Itulah kenapa ya ini aku kasih ada arus-arus kecil itu supaya dia bisa berenang dengan lebih aktif. Jadi habitatnya itu sendiri adalah aliran sungai dan terkadang ditemuin di kubangan air ya, meskipun volumenya itu dikit gitu. Nah, yang kelima nih, ada Channa Marulioides atau mungkin kita singkatnya Channa Maru ya. Jadi ikan ini sebenarnya punya panggilan Emperor Snakehead atau toman bunga. Jadi sebutan Emperor itu bukan jenis atau subjenis ya, tapi nama Inggrisnya Emperor Snakehead. Nah, ini juga termasuk Emperor Snakehead meskipun nggak ada kayak sesuatu yang kriteria khusus gitu ya. Entah bunganya apa, si siripnya ada sesuatu, matanya merah, itu tetap disebut Emperor Snakehead. Sama kayak mungkin yang satu kerja, yang satu sekolah gitu kan, tapi dua-duanya sama-sama manusia gitu. Nah sama, meskipun ini ada yang bunganya bagus, ada yang warnanya bagus, tapi kalau memang ini Channa Marulioides itu disebutnya Emperor Snakehead dan ini based on jurnal gitu, bukan berdasarkan katanya ya. Nah mengenai harganya sendiri itu berapa sih? Nah ternyata ya Channa Marulioides Yellow Centaurum, nah ini mungkin kita spesifiknya Yellow Centaurum, itu bisa kita beli ya dengan harga Rp31.000 untuk ukuran 8-10 cm dan Rp40.000 untuk ukuran 15-16 cm dan Rp125.000 untuk ukuran 20 hingga 22 cm dan Rp275.000 untuk ukuran 24 cm dan ini yang paling gede nih ya, Rp1.250.000 untuk ukuran 37 cm. Sedangkan untuk Channa Marulioides Red Barito kamu bisa bandrol dengan harga Rp120.000 untuk ukuran 5-6 cm, Rp170.000 untuk ukuran 11 cm dan Rp750.000 ya untuk ukuran 18-20 cm. Ya walaupun secara umum ya harganya juga agak turun dan juga ada yang meningkat ya. Jadi ukurannya itu kalau yang sekian itu lebih turun dibandingkan sebelumnya, tapi yang satu lagi ketika semakin besar ada yang semakin naik nih. Karena memang biasanya faktor di bunga dan warna sih. Semakin bagus dan semakin gede kan biasanya makin kelihatan tuh. Dan itu bakal menaikkan drastis dari harganya tersebut. Nah, Channa Marulioides ini juga ada yang dinamai maru biru lah, maru merah, maru kuning. Nah, nama-nama itu ya berdasarkan warna tersebut ya. Sebenarnya yang kasih itu adalah nama dagangnya aja atau penyebutan di kalangan penghobi. Jadi penemunya sendiri itu nggak pernah bilang atau menyebutkan maru kuning, maru biru tersebut. Bentuk Channa Marulioides itu pada saat dewasa bisa berbeda-beda, bahkan dalam satu batch gitu ya. Walaupun perbedaan secara fisik ya, Channa Maru yang berada di Sumatera, kemudian di Kalimantan, Malaysia, dan Thailand itu nggak terlalu mencolok. Nah, gabus ini tuh punya kebiasaan unik ya ketika dia memangsa. Meskipun udah di depan mata ya, kadang itu dia nggak langsung menyergap, tapi dia memperhatikan dulu, baru langsung istilahnya disikat gitu sama si Channa Maru ini. Dan Channa Marulioides itu merupakan salah satu gabus yang gede atau bisa dibilang big size. Karena maksimalnya dia ini bisa sampai antara 65 bahkan 90 cm. Itu tergantung kondisi dan situasi juga ya. Jadi sesuai namanya juga ya, yaitu toman bunga. Jadi toman tapi ada bunga itu. Ini kebetulan yang dulu aku punya ya. Jadi dia itu sangat anggun dan karakternya kalem tapi agresif gitu. Dan kalau dari namanya tadi bunga ya mungkin kamu udah familiar juga ya, bunga itu yang ada di situ tuh. Bahkan sekarang ada istilah cabung ya atau cabang bunga. Ini nih ya, kedua terakhir nih ya. Jadi kita masih ada 6 dan 7. Jadi 6-nya ini ada Channa Micropeltes. Nah, ini mungkin hype-nya juga lumayan naik ya. Apalagi akhir-akhir ini sempat rame tuh ya yang genetik toman yaitu Santik. Nah, ini menaikkan pamor dari Channa Micropeltes itu sendiri. Dan Channa Micropeltes ini yang normal ya, bukan yang Santik atau mungkin yang albino atau apapun. Nah, itu harganya sekitar Rp9.000 untuk ukuran 11-13 cm. Iya, Rp9.000 bukan Rp90.000 atau Rp900.000 ya. Jadi kayaknya bakso itu lebih mahal kayaknya dibandingkan Channa ini. Nah, cuman semakin gede nih ya. Semakin gede kita bisa beli Rp75.000 untuk ukuran 25-27 cm dan Rp350.000 untuk ukuran 45 cm. Kalau dipikir ya lebih murah sih ya dibandingkan sebelumnya. Kalau nggak salah dulu itu bisa antara range-nya ya 30.000 hingga 500-an lah. Cuman
kalau dipikir-pikir nggak terlalu spesifik juga ya. Ini kalau berdasarkan pengamatan aku. Nah, ikan ini biasa disebut toman ya. Bukan toman bunga, tapi toman doang. Atau Inggrisnya itu giant snakehead. Dia itu terkenal karakternya sangat agresif, meskipun ada beberapa juga yang mengkomteng dia dengan ikan-ikan lainnya. Cuman biasanya kalau di komteng itu emang komtengnya ya, tank mate-nya maksudnya, itu juga monster gitu. Kayak alligator, atau mungkin arwana, atau mungkin gurame yang gede-gede juga, atau red tail catfish. Jadi sesama monster lah. Sehingga meminimalisir adanya bentrok atau saling melukai. Dan habitatnya itu biasanya dia ada di sungai yang besar gitu kan. Kalau kamu lihat pemancing-pemancing, nah itu salah satu habitatnya ikan toman juga. Nah, terakhir nih ya, ada Channa pulchra. Ini kalau kita lihat tuh, ini Channa pulchra aku juga cukup aktif sih tuh. Ya, dia ngejar-ngejarin makanan karena memang Channa pulchra itu pas banget buat kamu yang suka warna biru. Meskipun ada yang varian red, tapi secara umum dia dominasinya di warna biru. Dan ikan ini biasa juga dipanggil peacock snakehead. Nah, bukan peacock bass ya, tapi peacock snakehead. Dan ikan Channa pulchra itu juga termasuk ikan gabus yang agresif. Seperti yang aku bilang tadi, ikan gabus Channa pulchra ini, itu dia yang punya aku itu menghajar dua nih, Channa asiatica red spot dan Channa asiatica white spot. Itu benar-benar disikat semua. Makanya aku balikin lagi dia ke tank khusus, biarin dia sendiri, nggak usah digabung sama yang lainnya. Nah, harganya sendiri ya, ikan Channa pulchra itu bisa kita beli dengan harga 25.000 aja untuk ukuran 3-4 cm. Nah, Rp90.000 untuk ukuran 7-9 cm dan Rp142.000 untuk ukuran 14 cm. Ada lagi yang ukurannya 16-17 cm, itu kita bisa bandrol harganya Rp320.000. Wah, ternyata ada beberapa penurunan juga ya di ukuran ikan Channa pulchra ya, dari segi harganya. Bahkan tadi ada yang sampai sepertiganya. Nah, memangnya ikan Channa pulchra itu dari mana sih? Jadi setelah kita cari juga ya, Channa pulchra itu berasal dari Myanmar. Jadi Myanmar itu daerah subtropis, suhunya itu bisa dingin banget gitu, antara 16 sampai 26 derajat Celcius. Nah, apalagi saat musim hujan yang aliran airnya itu langsung dari Gunung Himalaya. Jangankan Gunung Himalaya, gunung di Malang ya, itu bisa dingin banget. Atau mungkin kamu yang di Bandung ya, air di daerah pegunungan gitu, di area atasnya itu bisa dingin banget kan. Nah, apalagi yang Himalaya tuh, yang memang terkenal dan lebih tinggi juga, otomatis airnya bakal lebih dingin. Makanya mungkin disarankan ya, ketika musim-musim tertentu, kita peliharanya di air yang suhunya lebih dingin. Nah, ikan Channa pulchra itu bisa tumbuh sampai 30 cm ya. Nah, ini kalau kita lihat ini masih sekitar 15 cm lah, jadi belum terlalu gede juga, dan secara potensi otomatis masih bisa bertumbuh ya sekitar 2 kalinya lah, atau mungkin 1,5-nya ya, tergantung dari cara kita merawat, kemudian tempatnya seberapa besar dan lain-lain. Apalagi makanan juga salah satu faktor yang penting juga, dan tentu ukuran tersebut sangat cocok untuk kamu yang punya tank tapi nggak terlalu gede gitu. Jadi Channa pulchra itu bisa kita rawat di tank segini, bahkan sampai nanti dia gede. Beda sama Channa maru, ini mungkin dia bisa sampai gede gitu kan, 80 bahkan 90 cm. Jadi kita perlu punya kolam ya kalau Channa maru ini. Dan sebenarnya Channa pulchra itu suka banget sama air yang oksigennya itu tinggi dan kencang. Nah, makanya sebaiknya kita kasih arus, meskipun ini arusnya kalau dari visual kita itu nggak terlalu kelihatan, berbeda sama ini ya, karena emang kalau yang atas ini ya, si beleri itu aku agak ke atasin sehingga ada percikan-percikan air. Beda kalau kita arusnya itu agak ke bawah, gelombang-gelombangnya itu nggak terlalu begitu kelihatan. Dan itu juga yang membuat ikan Channa pulchra itu dalam tanda kutip ya olahraga, karena dia melawan arus gitu kan, dan nggak masalah karena emang habitat aslinya itu ada di sungai yang berarus tadi. Apalagi kalau kita kasih makan ya. Nah, ini mungkin aku kasih makan deh ya, khusus di segmen yang paling akhir nih. Nih, di sini kita kasih makan ya. Oke, kita coba lihat tuh, makan. Ini kita coba sedikit godain. Ini aku agak ngeri ya kalau misalnya kita ngasih makannya itu di atas terus gitu. Tuh, dia mulai beringas ya. Kalau kita ngasihnya agak lambat ya, atau ada temponya, jadi nggak langsung dijatuhin, itu dia bakal lompat ya. Kita lagi ya. Tuh. Jadi aku sempet kayak lupa jatuhin kan, itu dia langsung lompat nabrak kawat ini. Makanya sebisa mungkin langsung dijatuhin sih. Atau kasih tempo 1-2 detik. Nih contoh ya, kita ambil satu lagi magotnya, dan ini aku pakai magot barca. Kita kasih 1-2, tuh. Dia lebih agresif, dan memang aku menghindari dia lompat sih, karena kalau lompat pasti dia nabrak kaca dan takutnya ada luka di mulut atau semacamnya.
Dan ini aku dulu itu berapa ya belinya? Itu masih di ukuran di harga 300 sampai 400 ribu rupiah. Nah, jadi itu dia ya, update harga ikan cana yang populer di pertengahan tahun 2021. Ada yang harganya naik, ada yang harganya turun. Nah, kalau menurut pengamatan kamu nih, mana ikan cana yang harganya itu dalam tanda kutip ya paling ancur dibandingkan jenis-jenis lainnya? Nah, ini bukan menjatuhkan jenis yang lain ya, tapi memang kita berbicara faktanya itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku kayaknya yang paling murah tadi toman ya, sama cana asiatica. Nah, ini mungkin koreksi juga kalau ada yang salah, ataupun kamu punya survei harga yang berbeda, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Loh bang, itu yang cana asiatica aku dapatnya harga segini, atau mungkin cana bleri dapat harganya segini. Gak apa-apa, tulis di kolom komentar. Atau cana andrao ataupun cana-cana lainnya, karena namanya harga relatif, karena tergantung dari kualitas, entah dari bar, bunga, sirip, anatomi tubuh, keaktifan mental, adaptasi, dan lain-lain. Banyak banget faktornya, dan itulah yang mempengaruhi harganya. Tapi kalau secara umum kurang lebih kayak tadi. Jadi ini bukan sebagai patokan harga pasti gitu ya. Tentu ada faktor-faktor lainnya sih yang membuat harganya entah lebih mahal ataupun lebih murah. Lebih murah gimana maksudnya? Bisa jadi karena siripnya ada yang robek, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan, itu bisa lebih murah. Ataupun lebih mahal ya tadi ya, karena dia punya value lebih ataupun kelebihan yang lainnya. Ya udah, mungkin itu dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya. Dah.